Halo semuanya, perkenalkan nama saya Vicky Gabriela Desianti. Hari ini saya akan membuat video pembelajaran tentang mayop. Selamat menyaksikan dan semoga video ini dapat bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih. Mengenal mayop dari Vicky Gabriela Desianti. Apa itu mayop? Mayop adalah salah satu aplikasi komputer akuntansi yang digunakan untuk mengelola data akuntansi. Bisa dibilang mayop ini adalah aplikasi pembukuan yang dapat digunakan oleh berbagai macam jenis usaha, baik itu yang skalanya kecil maupun besar. Apa sih fungsi mayop? Fungsi mayop sendiri adalah melakukan pembukuan dan mengelola serta mengolah data akuntansi. Jadi bisa dibilang mayop ini adalah aplikasi komputer yang dapat membantu perusahaan-perusahaan membuat pembukuan tidak secara manual melainkan menggunakan aplikasi sehingga dapat lebih mudah untuk membalancekannya. Apa sih kelebihan mayop itu? Kelebihan mayop adalah 1. Tampilannya user friendly karena penggunaan dan transaksinya sederhana dan berupa gambar, sehingga mudah dipahami untuk para pemula. Yang kedua, menyajikan menu charge of account atau daftar rekening siap pakai dalam bahasa Inggris dan tersedia 105 jenis perusahaan yang bisa dibaca dalam lampiran. Yang ketiga, memiliki kemampuan untuk mengekspor data ke program Excel sehingga laporan bisa dibaca dan dicetak dalam bentuk Excel. Yang keempat, memiliki laporan keuangan yang banyak, termasuk setting pajak dan menampilkan analisa dalam bentuk grafik. Lalu, apa saja kekurangan mayop? Kekurangan mayop adalah: pertama, tidak ada fitur pelaporan perpajakan di Indonesia. Yang kedua, hanya bisa diterapkan pada satu perusahaan. Yang ketiga, disediakan hanya dalam bahasa Inggris. Yang keempat, format neraca dalam bentuk keuangan Australia. Dan yang kelima, tidak mendukung multi-currency. Lalu kita akan masuk ke dalam transaksi pada mayop. Terdapat beberapa pencatatan transaksi perusahaan dalam mayop, yaitu sebagai berikut. 1. Purchase, pembayaran ke pemasok. Jenis pembayaran ini dilakukan perusahaan kepada pemasok atau supplier yang hubungannya langsung dengan membeli barang atau jasa sebagai aktivitas utama dari perusahaan. Purchase atau pembayaran ke pemasok dapat dimasukkan ke purchase pay bills. Lalu yang kedua ada sales, penerimaan dari konsumen. Jenis pencatatan yang satu ini dimanfaatkan untuk mencatat segala jenis transaksi penjualan barang atau jasa, retur penjualan dan penerimaan yang hubungannya dengan penjualan. Jika kita menerima penerimaan dari konsumen atau kita sebagai penjual, maka kita dapat memasukkannya ke dalam sales receive payment. Dan yang ketiga, sales permohonan pesanan dari pelanggan. Ini berarti kita akan menjual barang kepada pelanggan. Pencatatan ini gunanya untuk membuat permohonan dari pelanggan kepada penjual untuk suatu barang dagangannya. Jika ada transaksi seperti ini, maka yang harus kita lakukan adalah memasukkannya kepada sales, enter sales. Yang keempat,
sales penjualan kepada pelanggan. Pencatatan ini merupakan proses data dari menu sales yang penggunaannya dengan mengisi faktur penjualan dalam praktik akuntansi yang dilakukan dengan manual. Bagaimana jika ada transaksi pembelian barang dagang kepada pemasok? Maka yang harus kita lakukan adalah memasukkannya kepada purchase, enter purchase. Lalu yang kelima adalah banking atau penyetoran dana. Jenis pencatatan yang satu ini dimanfaatkan untuk merekap transaksi yang hubungannya dengan cash atau bank menggunakan kredit ataupun cek. Sekarang mari kita menggunakan Mayok untuk membuat pembukuan. Pertama-tama buatlah data awal perusahaan. Masukkan nama dari perusahaan, lalu GST number diisikan dengan nomor NPWP, dan address diisikan dengan alamat perusahaan. Phone number diisikan phone number, fax number, dan email address isikan sesuai dari soal. Lalu ketik next. Jika sudah, current financial years diisikan berdasarkan tahun transaksi. Last month of financial years adalah Desember, dan convention month adalah bulan terakhir pada inventory. Number of accounting period 12. Lalu ketik next sebanyak 2 kali. Lalu pada bagian company file, klik change untuk menge-save data yang telah dibuat. Lalu selanjutnya kita akan membuat nama-nama akun. Pertama masuk ke bagian account, lalu klik account list. Selanjutnya pada menu aset, check account diganti oleh cash in bank. Lalu pada akun undeposit fund diganti dengan petty cash, dan trade debitor diganti dengan akun receivable. Lalu kita masuk ke akun liabilities. Akun payroll dihapus. Lalu akun trade creditor diganti dengan akun payable. Lalu kita masuk ke akun equity. Pada akun equity, retained earning diganti dengan akun capital. Dan pada akun lainnya tinggal memasukkan sesuai soal. Lalu setelahnya kita akan memasukkan saldo awal akun. Untuk memasukkan opening balance, klik menu setup, lalu klik balance dan akun opening balance. Lalu kita akan mengatur pajak pada setup dan klik preferences. Setelah mengatur pajak, kita akan membuat pajak baru, yaitu adalah pajak pertambahan nilai. Lalu berikutnya buatlah data nama supplier, customer, dan masukkan inventory. Selanjutnya mari kita mulai masuk ke dalam transaksi perusahaan. Apa yang kamu lakukan jika kamu mendapat transaksi ini? Jika kamu mendapat transaksi seperti tadi, masuklah ke bagian banking, lalu ketik spend money. Jika pada soal tertera petty cash, gantilah akun menjadi petty cash bukan cash in bank. Lalu bagaimana dengan transaksi seperti ini? Jika kamu mendapat transaksi seperti tadi, masuklah ke bagian sales, lalu klik enter sales. Karena itu adalah faktur penjualan. Lalu bagaimana dengan transaksi yang satu ini? Jika kamu mendapat transaksi tadi, masuklah ke sales receive payment, karena itu adalah penerimaan kas untuk melunasi piutang dagang. Selanjutnya bagaimana dengan transaksi yang satu ini? Jika kamu mendapat transaksi seperti tadi, masuklah ke bagian purchase, lalu klik pay bills, karena itu adalah pengeluaran kas untuk melunasi hutang yang perusahaan punya. Masih ada banyak sekali transaksi pada soal Mayok, tapi saya hanya memberikan yang paling sering muncul pada soal. Sekian video pembelajaran dari saya harap video ini dapat berguna untuk teman-teman semua. Sampai jumpa.
jumpa di video berikutnya. Dadah!